sahabat, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, pastinya di Renungan Pagi, di vlog kita, Palu Gada Global WSD. Nah sahabat, pada pagi ini kita berada di situasi yang berbeda lagi. Saya di antara tanaman-tanaman yang tentunya memberi kesejukan pagi-pagi kita ya, pada saat ini. Dan serasa saya berada di alam yang indah dan segar, seperti itu sahabat. Nah, kali ini, sahabat, saya ingin menyampaikan satu lagi ilustrasi atau cerita mengenai seseorang. Nah, ada seorang bapak kaya yang suatu saat dia hendak cukur rambutnya ke tempat cukur langganannya. Lalu dia pergi ke tempat situ, setelah dia bertemu dengan tukang cukur langganannya, dia kemudian mencukur rambutnya. Ketika dia sedang mencukur rambutnya, dia melihat seorang anak di situ. Sedang berjalan, anak kecil wanita sedang berjalan, bermain-main di situ. Lalu ada celetukan daripada si tukang cukur ini. Pak, itu tuh, si Tutun. Dia itu anak paling bego, anak paling bodoh yang saya pernah temuin. Dia bilang kayak gitu. Lalu bapak yang kaya ini bilang, kenapa bisa gitu sih Pak? Kok langsung ngomong gitu? Nih lihat ya Pak ya, dia bilang. Tukang cukur ini bilang, lihat ya Pak ya, saya kasih tunjuk nih sama Bapak, bahwa dia adalah anak yang paling bodoh yang pernah saya temui, seperti itu. Lalu kemudian dia panggil si Tutun, Tutun sini, dia panggil si Tutun. Lalu kemudian dia tukang cukur ini menunjukkan di tangannya, di dua buah tangannya, satu selembar 2000-an, dan di satu tangannya lagi selembar 1000-an. Seperti itu. Selembar 2000-an dan selembar 1000-an. Lalu dia tunjukkan kepada si Tutun, anak kecil itu. Hei Tutun, coba kamu lihat dan coba kamu pilih mana uang yang paling besar dan mana menurut kamu yang akan kamu ambil. Si tukang cukur bilang seperti itu. Coba pilih yang mana yang kamu mau, yang paling menguntungkan kamu, dia bilang kayak gitu. Yang paling menguntungkan kamu. Lalu si Tutun dengan seperti biasanya, dia kemudian datang, terus dia lihat, setelah berpikir sejenak, Tutun kemudian mengambil selembar. Sahabat tahu apa yang diambil? Yang Tutun ambil? Dia mengambil lembar 1000-an dari tangan si tukang cukur ini. Setelah diambil 1000-an, lalu dia mengucapkan terima kasih dan pergi Tutun. Lalu kemudian sambil setengah membanggakan diri karena merasa bahwa benar adanya yang dia sudah sampaikan, tukang cukur ini ngomong lalu sama si orang kaya tersebut, tuh kan Pak, benar kan yang saya bilang? Si Tutun ini anak paling bodoh yang pernah saya temuin, lihat. Dia ambil dari tangan saya mana yang menguntungkan dia, dan dia mengambil 1000-an ketimbang yang 2000-an. Benar kan Pak? Dia bilang gitu. Lalu bapak kaya ini terus tertegun sebentar, lalu tertawa sebentar, dan akhirnya melanjutkan kembali cukurannya. Dan setelah selesai, bapak kaya ini kemudian melanjutkan perjalanannya. Ketika dia hendak memasuki mobilnya, dia bertemu kembali dengan Tutun. Oh, ini anak yang tadi nih, dia bilang gitu kan. Ini anak yang tadi, coba saya temui dia. Ketika dia coba temuin, dia penasaran. Dia mau tanya kepada Tutun. Akhirnya ketika dia bertemu, dia bertanya, "Hai Tutun, masih ingat saya?" "Oh iya, Bapak yang tadi ya," dia bilang gitu, "yang cukur tadi ya." "Oke, ya betul." "Tutun, saya mau tanya sama kamu Tutun. Kamu memilih 1000 ketimbang 2000 dari tangan tukang cukur tadi. Boleh saya tahu alasannya kenapa?" kata bapak tersebut. Lalu si Tutun tertegun sebentar, dia melihat bapak itu, terus lalu dia bilang, "Pak, kalau saya ambil yang 2000, permainan selesai Pak. Tidak ada lagi bapak cukur itu menawarkan saya uang-uang kembali atau mempraktekannya seperti yang sudah dia lakukan. Karena itu biasa dia lakukan dan dia biasa pertontonan kepada orang untuk menunjukkan betapa bodohnya saya. Sehingga saya berpikir, kalau saya tetap memilih yang tidak sesuai harapan dia, berarti permainan berlanjut dan saya tetap mendapatkan uang Pak." Dia bilang seperti itu. Sahabat, kita lihat di sini bahwa si tukang cukur merasa dirinya sudah paling hebat, dia paling tahu, dan dia tahu si Tutun adalah orang terbodoh. Tetapi sebaliknya, Tutun memanfaatkan situasi tersebut, dia membiarkan bapak tersebut atau si tukang cukur tersebut
menganggapnya demikian. Sehingga dia bisa tetap mendapatkan uang setiap kali ada orang datang ke tempat syukurnya dia, dan dia mengatakan bahwa dia menemukan orang terbodoh atau anak terbodoh yang dia pernah temui. Sahabat, seperti itu. Jadi sahabat, jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah underestimate sama orang lain. Karena bisa jadi orang tersebut merupakan orang sukses di kemudian hari. Atau orang tersebut mempunyai ide yang brilian di kemudian hari. Ataupun orang tersebut low profile. Atau orang tersebut memiliki sesuatu yang kita tidak ketahui, yang ternyata dia adalah orang yang hebat atau yang mempunyai kemampuan lebih, seperti itu sahabat. Jadi sekali lagi, dimanapun kita, di lingkungan manapun kita, di antara sahabat, di antara rekan, di antara teman, di antara tetangga, mungkin kita menemukan orang-orang seperti Tutun ini sahabat. Tetapi sekali lagi, marilah kita memberikan yang terbaik, memberikan aura positif kita kepada orang sekeliling kita. Jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah underestimate kepada orang lain. Karena siapa tahu orang tersebut suatu kelak bisa memberikan yang terbaik. Atau orang tersebut suatu hari menjadi seseorang yang lebih daripada yang Anda ketahui sebelumnya. Baik sahabat, sekian. Semoga ini menginspirasi Anda pada hari ini. Dan semoga Anda boleh mengambil hikmah dari cerita ini. Baik sahabat, sekian dari vlog Renungan Pagi. Dan kita bertemu kembali di vlog Renungan Pagi berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya memberikan semangat atau support kepada kita untuk memberikan konten-konten positif lainnya di waktu yang akan datang. Baik sahabat, terima kasih. Sampai jumpa. Salam.